Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan saudara di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang tentu saja akan kembali memberkati kita dan memperbaharui kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, demikianlah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Secara khusus, tema firman Tuhan hari ini bertepatan dengan hari peringatan Yesus terangkat ke sorga. Nah, inilah yang menjadi tema renungan kita pada hari ini, Yesus terangkat ke sorga. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tadi saya sudah katakan bahwa hari ini seluruh orang percaya, seluruh gereja Tuhan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, apa sesungguhnya makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang beriman kepadanya? Ketika saudara dan saya memperingati peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, makna apa yang kita bisa dapatkan dari peristiwa atau dari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga? Dan bagaimana seharusnya kita memaknai peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Nah, itulah yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Dan mari kita lihat yang pertama, apa sesungguhnya makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Yang pertama, saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang beriman kepadanya adalah karya keselamatan Kristus bagi orang berdosa telah selesai secara sempurna. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maknanya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan adalah selesainya karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi orang berdosa secara sempurna melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, oleh karena karya keselamatan kekal bagi orang berdosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus secara sempurna, saudara, maka implikasinya bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah, pertama, keselamatan kekal itu sudah tersedia bagi orang berdosa. Ya, oleh karena Kristus telah menyelesaikan karya keselamatan bagi orang berdosa yang ditunjukkan dengan kenaikannya
ke sorga, maka keselamatan kekal itu sudah tersedia bagi orang berdosa. Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan, pasti dilepaskan dari kuasa atau perbudakan dosa. Dia pasti dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman kekal di neraka dan dikaruniai hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, saudara, setiap orang yang tidak mau percaya, yang menolak Yesus Kristus, maka jelas dia akan terus hidup dalam kuasa dan kutuk dosa. Maka jelas dia akan mengalami hukuman kekal di neraka. Markus pasal 16 ayat yang ke-16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah implikasinya bagi setiap kita saat ini, bahwa keselamatan kekal telah tersedia bagi orang berdosa. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya kepada Kristus, Markus 16 ayat yang ke-16, akan dihukum. Yang kedua, saudara, implikasi daripada keselamatan Kristus bagi orang berdosa telah selesai secara sempurna yang ditunjukkan melalui kenaikannya ke sorga. Itulah keselamatan di dalam Kristus ini, saudara. Ini tidak bisa hilang. Ini tidak bisa gagal. Oleh karena Kristus sendiri yang mengerjakan, Kristus sendiri yang menjamin, dan Kristus sendiri yang memeliharanya dengan sempurna. Nah, ini dia. Ya, Kristus naik ke sorga untuk menunjukkan bahwa karya keselamatan kekal bagi orang berdosa sudah selesai secara sempurna dikerjakan oleh Kristus. Dan itu sebabnya yang pertama tadi, keselamatan kekal itu sudah tersedia bagi orang berdosa. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dibinasakan. Dan yang kedua, keselamatan kekal itu tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa gagal. Kenapa? Karena Yesus Kristus sendiri yang mengerjakannya. Yesus Kristus sendiri yang menjaminnya. Yesus Kristus sendiri yang memeliharanya dengan sempurna. Sehingga karya keselamatan yang diterima oleh iman melalui Yesus Kristus itu, ini tidak akan bisa hilang atau gagal karena Kristus yang memegangnya. Sekali selamat, tetap selamat. Tetapi saudara, kita juga harus waspada, ya. Kita juga harus hati-hati terkait keselamatan di dalam Kristus tidak bisa hilang atau gagal. Ya, kita harus hati-hati ketika berbicara tentang sekali selamat, tetap selamat. Ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan tidak bisa hilang atau gagal, atau keselamatan di dalam Kristus itu sekali selamat, tetap selamat, ini bukan diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk hidup sesuka hati dan terus berbuat dosa. Ada orang Kristen yang keliru memahami ajaran Alkitab ini. Oh, kalau keselamatan tidak bisa hilang, kalau keselamatan tidak bisa gagal, kalau ternyata sekali selamat tetap selamat, ya udah, kita hidup sesuka hati kita saja. Ya sudah, dengan begitu kita terus berbuat dosa. Nah, ini saudara, konsep yang salah. Ini konsep yang tidak pernah dimaksudkan oleh ajaran Alkitab bahwa keselamatan di dalam Kristus tidak bisa hilang atau gagal. Ya, ini kekeliruan yang ada di dalam gereja yang juga dianut oleh orang Kristen. Intinya, mereka menolak sekali selamat tetap selamat karena mereka berpikir bahwa keselamatan itu harus dijaga dengan perbuatanku sendiri, dengan usahaku sendiri, dengan jasaku sendiri. Betul, Yesus sudah memberikan keselamatan. Kita harus jaga dong supaya keselamatan itu tidak bisa hilang atau gagal. Kita yang jaga. Saudara, siapa kita? Siapa kita sehingga kita bisa menjaga keselamatan kekal yang diberikan Yesus kepada kita? Siapa kita? Siapa yang menjamin besok kita tidak berdosa? Siapa yang menjamin bahwa waktu kita melepaskan nafas kita yang terakhir, kita tidak dalam keadaan berdosa? Siapa?
Kalau ternyata keselamatan itu bergantung kepada kita, kalau ternyata keselamatan itu harus kita jaga dengan usaha dan jasa kita supaya tidak bisa hilang atau gagal, maka percayalah, tidak ada seorang pun yang bisa menjaga keselamatannya. Tidak bisa hilang atau gagal. Semua kita akan kehilangan keselamatan. Kalau bersandar kepada kekuatan dan usaha kita manusia. Kita tidak sempurna. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita ini ada dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, keselamatan tidak bisa hilang atau gagal. Atau sekali selamat, tetap selamat. Bukan diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk hidup sesuka hati dan terus berbuat dosa. Sehingga itu bergantung pada akhirnya kepada usaha dan jasa kita. Oh, supaya keselamatan ini tidak bisa hilang, mari kita sungguh-sungguh berdoa. Mari kita sungguh-sungguh hidup kudus. Memang benar, saudara. Tetapi siapa yang menjamin bahwa kita bisa terus hidup di dalam kekudusan? Bukankah kekudusan juga merupakan pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita terus dibaharui oleh Roh Kudus untuk senantiasa hidup kudus? Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ajaran keselamatan tidak bisa hilang atau gagal, tidak boleh kita mengerti bahwa itu berarti sebuah kebebasan untuk hidup sesuka hati dan terus berbuat dosa. Tidak boleh. Justru sebaliknya, orang yang telah mengalami keselamatan kekal, ya, keselamatannya itu tidak bisa hilang atau gagal. Sekali selamat tetap selamat, dia akan membenci dosa. Dia akan menjauhi dosa. Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak akan toleran dengan dosa. Dia akan berjuang memerangi dan mematikan keinginan atau godaan dosa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang adalah meterai keselamatannya dia, yang ada tinggal di dalam hidupnya, inilah yang terus menolong dia, memampukan dia untuk memerangi dosa. Ya. Jadi ajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan tidak bisa hilang atau gagal, atau sekali selamat tetap selamat, diartikan kalau begitu kita terus hidup dalam dosa, kita terus berbuat dosa. Ini sama sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Pada saat orang sudah mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus, ya, dia tidak akan lagi mengatakan, oh kalau begitu saya hidup saja dalam dosa. Oh kalau begitu saya hidup sesuka hati saya. Tidak. Orang yang sudah mengalami karya keselamatan Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dia sekarang benci dosa. Dia sekarang menjauhi dosa. Dia sekarang tidak kompromi atau toleran dengan dosa, berjuang memerangi dan mematikan keinginan atau godaan dosa. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam dirinya. Ya. Jadi orang Kristen yang berpikir bahwa karena keselamatan itu tidak bisa hilang, ya, maka itu berarti bisa hidup sesuka hatinya dan bebas berbuat dosa, itu adalah orang Kristen yang sesat di dalam memahami karya keselamatan Kristus. Atau bisa jadi orang Kristen yang demikian adalah orang Kristen yang belum mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus. Kenapa? Karena jika seseorang sudah mengalami karya keselamatan Kristus, dia tidak lagi hidup dalam dosa, saudara. Dia membenci dosa. Dia takut berbuat dosa. Dia tidak kompromi atau toleran dengan dosa. Dia berjuang melawan dan mematikan dosa. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang berpikir, saya kan sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Dan keselamatan yang saya terima di dalam iman kepada Yesus itu tidak akan pernah bisa hilang atau gagal. Oleh sebab itu saya bebas berbuat dosa. Saya terus hidup sesuka hati saya. Toh nanti juga saya akan selamat. Ini orang Kristen yang bisa jadi dia belum mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Karena kalau orang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, dia tidak suka lagi berbuat dosa. Dia tidak nyaman hidup dalam dosa. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak tenang. Dia gelisah. Ya, Roh Kudus yang ada dalam dirinya menggelisahkan dia, menuntun dia untuk masuk dalam pertobatan. Dia tidak senang hidup dalam dosa. Ya, sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang berpikir bahwa keselamatan tidak bisa hilang atau gagal, sekali selamat tetap selamat, berarti saya hidup bisa seenak hati saya. Saya bisa hidup berbuat dosa, toh saya akan selamat.
itu tandanya orang Kristen yang sesat pikir, atau bisa jadi dia belum mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah mengalami karya keselamatan Kristus bisa nyaman di dalam dosa, bisa tenang hidupnya di dalam dosa, kecuali kalau orang itu belum mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus. Nah, saudara, inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Itulah karya keselamatan Kristus bagi orang berdosa telah selesai secara sempurna. Ya, sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, pasti dilepaskan dari kuasa dan kutuk dosa. Tidak lagi berada di bawah hukuman kekal, melainkan memperoleh hidup yang kekal, serta keselamatannya tersebut tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa gagal. Sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena keselamatannya itu adalah karya Kristus, dijamin dan dipelihara oleh Kristus secara sempurna, sehingga keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak bisa gagal. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali lagi, kenapa? Karena Kristus sendiri yang menjamin, Kristus sendiri yang memelihara dan menjaganya, bukan oleh usaha dan jasa kita. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara dan saya ingin dilepaskan dari kuasa dan kutuk dosa, jika ada di antara saudara dan saya ingin dilepaskan dari ikatan kuasa-kuasa iblis, dilepaskan dari penghukuman kekal, dan memperoleh hidup yang kekal, maka jalannya hanya satu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah ada keselamatan kekal atas manusia berdosa. Yang kedua, saudara, apa sesungguhnya makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi setiap kita yang percaya kepadanya? Itulah menyatakan keilahian Yesus Kristus. Saudara, kembalinya Tuhan Yesus ke surga setelah menyelesaikan misi penyelamatannya atas orang berdosa di dalam dunia ini menunjukkan atau menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Ya, inilah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyatakan, menunjukkan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sejati, manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Mari kita lihat Markus 16 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, istilah duduk di sebelah kanan Allah, ya, ini bukan dimengerti secara hurufiah, ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada tahta Bapa, lalu ada tahta Yesus, ya. Bukan itu pengertiannya. Ya. Istilah duduk di sebelah kanan Allah ini menyatakan kesetaraan Yesus Kristus dengan Allah. Istilah duduk di sebelah kanan Allah ini menunjukkan kedudukannya sebagai Allah. Ya, istilah duduk di sebelah kanan Allah, ya, maksud dan tujuan istilah ini adalah untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang sejati, sama seperti Allah Bapa. Nah, saudara, oleh karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati, maka keselamatan kita ini merupakan sebuah jaminan dan kepastian, sehingga keselamatan kekal kita itu tidak bisa hilang, tidak bisa gagal. Kenapa? Karena dijaga, dijamin, dipelihara secara sempurna oleh Yesus Kristus sendiri yang adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menjamin keselamatan kekal kita.
Hanya Allah yang bisa menjaga, memelihara keselamatan kita, sehingga mustahil keselamatan kita itu bisa gagal atau bisa hilang. Mustahil. Kenapa? Yang menjaga Allah. Tapi kalau keselamatan kekal itu bergantung kepada jasa dan usaha manusia, ya, dijaga oleh manusia, mustahil keselamatan itu tidak bisa hilang. Pasti hilang, saudara. Pasti gagal. Kenapa? Manusia bukan Allah. Manusia penuh kekurangan dan kelemahan. Manusia justru bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu hanya Allah yang bisa menjamin keselamatan kekal saudara dan saya. Dan oleh sebab itu, Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang sejati, maka Dia bukan hanya menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya, tetapi juga menjamin keselamatan itu. Sehingga tetap ada, tidak bisa hilang, tidak bisa gagal, sekali selamat, tetap selamat. Kenapa? Yesus Kristus yang adalah Allah, Dialah yang menjaminnya. Ya. Jadi saudara, inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Itulah Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang El Shaddai, yang menjamin dan memelihara kehidupan kita yang percaya kepadanya selama-lamanya. Oleh karena Dia adalah Allah yang El Shaddai, oleh karena Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, maka setiap kita, saudara dan saya yang percaya kepadanya, pasti akan selalu terpelihara selamanya. Ya, pasti akan selalu terpelihara selamanya, karena tidak ada yang seperti Dia dan tidak ada yang melebihi Dia. Dialah satu-satunya Allah El Shaddai. Ya, sehingga saudara kita tidak perlu cemas, takut, bimbang, khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Lah yang menjamin kehidupan kita bukan kita, saudara ya. Oleh sebab itu kalau kita pikir bahwa keselamatanku, ya, kehidupanku bergantung kepada usaha dan jasaku, bertobat, saudara ya. Bertobat. Jangan coba-coba ingin menjadi Allah. Jangan, ya. Hanya Allah yang bisa menjamin kehidupan kita. Hanya Allah yang bisa menjamin memelihara keselamatan kekal kita. Hanya Allah, karena Dia Allah. Dan karena Dia Allah, karena Yesus Kristus adalah Allah, maka Dia bisa menjamin keselamatan kekal kita. Kita tidak bisa hilang. Keselamatan kita tidak akan pernah bisa hilang. Keselamatan kita yang dikerjakan oleh Kristus tidak akan pernah bisa gagal. Sekali selamat, tetap selamat. Kenapa? Karena dijamin, dipelihara secara sempurna oleh Yesus Kristus yang adalah Allah, bukan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terus bersuka cita dan terus mengucap syukur untuk berkat anugerah Allah yang luar biasa ini. Dia Allah yang menjamin, memelihara kehidupan kita yang percaya kepadanya selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, apa sesungguhnya makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang beriman kepadanya? Itulah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Wow, luar biasa, saudara ya. Tuhan Yesus, Dia naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saya bacakan Injil Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Soli Deo Gloria, luar biasa anugerah Tuhan bagi kita. Ya, makna peringatan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saudara ya, di sini kita melihat dengan jelas
bahwa kita bisa memperoleh tempat di sorga bukan karena usaha dan jasa kita, bukan, ya, bukan. Bukan karena amal atau perbuatan baik kita. Bukan karena saudara dan saya rajin ke gereja, saudara dan saya rajin memberi persembahan, melayani Tuhan, bersaksi, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan. Ya, bukan karena itu, tetapi karena Kristus sendiri yang mengerjakannya. Dia yang menyediakannya. Dan kalau sudah siap, dia akan datang dan membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Kristus berada, saudara dan saya juga berada. Ya, sekali lagi, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa usaha kita, saudara, tetapi karena pekerjaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita telah percaya kepada Kristus, setiap kita yang beriman kepada Kristus, maka Kristus, dia akan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan bukan hanya menyediakan, dia sendiri juga yang akan membawa kita ke tempatnya di sorga. Haleluya. Saudara, Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu berarti kita semua yang beriman kepada Kristus hidup dalam jaminan, hidup dalam kepastian keselamatan kekal kita. Itu berarti kita tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah mati. Ya, orang Kristen yang sudah di dalam Kristus ketika mati, pulang ke rumah Bapa di sorga. Ada tempat yang sudah Kristus sediakan di sana. Ini menunjukkan bahwa ada kepastian kemana kita akan pergi setelah mati. Bukan gentayangan, saudara ya. Bukan didoakan supaya diterima di sorga. Tidak. Ya, hanya orang yang sudah di dalam Kristus, tempatnya di sorga disediakan oleh Yesus. Dan ketika dia mati, dia dibawa Yesus untuk berada di tempatnya di sorga. Ya, ini jaminan, ini kepastian kemana kita akan pergi setelah mati. Selain itu, saudara, ini juga berarti bahwa kita tahu dengan pasti di mana kita akan tinggal ketika langit dan bumi ini akan lenyap. Kita tahu dengan pasti di mana kita akan tinggal ketika zaman sudah berakhir, ketika kiamat. Orang yang sudah di dalam Kristus, saudara dan saya tahu dengan pasti kemana kita akan tinggal. Nah, saudara, kenaikan Kristus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, ini memberikan kepastian, jaminan yang pasti akan keberadaan kita di kekekalan. Itulah kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah Tritunggal. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam memaknai peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, mari kita hidup sebagai warga negara sorga dan bukan hidup sebagai warga negara dunia. Kita kan penduduk sorga. Maka mari, ketika kita hidup di dunia ini, mari kita mencerminkan bahwa kita ini adalah warga negara sorga. Tidak sama dengan warga negara duniawi yang masih hidup dalam keinginan kenikmatan duniawi. Tidak. Kalau saudara dan saya sudah di dalam Kristus, maka saudara dan saya adalah warga negara sorga. Ya, tunjukkan kehidupan sebagai warga negara sorga dan tidak lagi hidup sebagai warga negara duniawi. Saudara, inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang beriman kepadanya. Itulah menyediakan tempat bagi kita di sorga, sehingga kita, saudara dan saya, dapat hidup bersama-sama dengan Allah Tritunggal dalam kerajaannya di sorga selama-lamanya. Yang keempat, apa sesungguhnya makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya? Itulah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, dia memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang beriman kepadanya. Perintah
atau yang biasa kita kenal amanat agung. Apa itu? Pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Misalnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 47 sampai 48, dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Ini makna dari peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada pesan yang harus kita perhatikan, yang kita terima dari Tuhan Yesus. Ada amanat agung yang harus kita kerjakan, yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Apa itu? Pergi beritakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan amanat agungnya saja kepada kita, tetapi juga yang luar biasanya, Dia mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepada kita di dalam kita melaksanakan amanat agung tersebut. Perhatikan ayat 8 dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama ini, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung dunia. Ya, Yesus tidak hanya mengutus kita untuk memberitakan Injil, tetapi Dia juga memperlengkapi kita. Nggak main-main perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, apa perlengkapannya itu? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Kuasa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Nah, kata kuasa dalam ayat 8 ini, yang berasal dari kata Yunani dunamis, ini mengandung arti kuasa untuk memberi kesanggupan, kuasa untuk memberi kemampuan, kuasa untuk memberi kecakapan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa apa itu? Kuasa untuk memberi kesanggupan kepada saudara dan saya. Kuasa untuk memberi kemampuan, kecakapan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya memberitakan kabar baik kepada orang berdosa. Haleluya. Ya. Jadi di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, setiap orang percaya, saudara dan saya ini diberi kuasa, diberi kesanggupan, diberi kemampuan, diberi kecakapan oleh Roh Kudus untuk mengusir setan-setan. Wow, ya, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, mendemonstrasikan kuasa Injil. Ini dicatat dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Dalam konteks Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil. Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Wow, luar biasa. Inilah kuasa itu. Saudara dan saya diberikan kesanggupan, kemampuan, kecakapan oleh Roh Kudus untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, mendemonstrasikan kuasa Injil dengan satu tujuan, supaya orang dilepaskan dari kuasa setan, dilepaskan dari kutuk dan kuasa dosa, dan percaya kepada Yesus diselamatkan. Kemudian dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5, kita juga di situ bisa menemukan kuasa yang menyertai orang percaya dalam memberitakan Injil. Kuasa apa itu? Kuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kuasa untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya, luar biasa. Ya, inilah kuasa yang diberikan Kristus kepada setiap saudara dan saya yang sudah di dalam Dia dalam memberitakan Injil. Nah, saudara, inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yaitu saudara dan saya, kita diutus untuk meneruskan karya keselamatan orang berdosa di dalam Kristus Yesus kepada semua orang dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menyertai saudara dan saya, menyertai, memimpin setiap orang percaya, serta yang memberikan kesanggupan, kemampuan, kecakapan di dalam memberitakan karya keselamatan orang berdosa di dalam Kristus Yesus kepada semua orang. Oleh sebab itu, di dalam memaknai peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, marilah kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa, pergi beritakan Injil ya kepada semua orang.
dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan saudara kecakapan, kemampuan, kesanggupan untuk beritakan Injil. Dan Roh Kudus itu yang memimpin dan menyertai kita. Yang kelima, saudara, yang terakhir, apa makna peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya? Itulah mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, di dalam ayat 10-11 kita melihat ada malaikat yang mengingatkan para murid ketika para murid itu melihat Yesus terangkat ke sorga. Malaikat itu berkata bahwa Yesus, dia tidak hanya terangkat ke sorga, tetapi dia pun juga akan kembali dengan cara yang sama. Dengan tujuan untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Nah, saudara, di dalam memaknai peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita diajak, kita diingatkan untuk mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kita persiapkan diri. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Cara kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali adalah, mari jangan lagi kita hidup dalam dosa. Kita tidak lagi boleh hidup terlena dengan hasrat, keinginan, serta kepentingan-kepentingan atau kecintaan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Jangan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali dengan cara kita tidak lagi hidup dalam hawa nafsu. Kita tidak lagi hidup dalam cinta dunia. Kita tidak lagi hidup terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi sebaliknya, dalam kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, mari kita hidup dalam iman. Mari kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup dalam kekudusan. Mari kita hidup dalam kebenaran. Dan mari kita hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Mari hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Mari hidup kita terus mengasihi, melayani, dan memuliakan Allah. Inilah cara kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara dan saya tidak lagi menghabiskan hidup ini untuk hal-hal yang duniawi. Yesus akan datang yang kedua kali. Maka mari kita mempersiapkan hidup kita. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang perumpamaan perempuan yang bodoh dan perempuan yang bijak. Perempuan yang bijak dia menjaga pelitanya. Sementara perempuan yang bodoh dia membiarkan pelitanya padam. Apa maknanya, saudara? Setiap kita yang mau mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus, kita akan menjaga pelita kita. Artinya kita tidak akan lagi hidup dalam kenikmatan dunia, kita tidak akan lagi hidup dalam kesenangan dosa. Tapi kita akan terus setia hidup di dalam mengasihi, melayani, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Hidup dalam kesetiaan, ketaatan, bimbingan, dan tuntunan kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan dosa. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk kesenangan dosa sementara Kristus akan datang adalah sama seperti perempuan yang bodoh ini. Sehingga ketika Yesus datang, ya, segalanya sudah terlambat. Pintu sudah tertutup. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan kita dalam peristiwa peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita sudah melihat makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dari bagian firman Tuhan ini, dari bagian Alkitab, dan marilah kita memaknai peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan hidup dalam keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.